Shalom Sobat Maestro, saya Pendeta Elvian Sumendap dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Pada saat ini saya akan membawakan renungan tentang pengorbanan. Pengorbanan tanpa kasih adalah sia-sia. Pengorbanan adalah satu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu dengan mengorbankan sesuatu, dengan kehilangan sesuatu. Ada semacam kerugian yang dialami oleh orang yang melakukannya. Nah, pengorbanan yang didasari oleh rasa kasih sayang itu biasa kita temui atau banyak kita temui dilakukan oleh banyak orang. Terus paling banyak adalah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Misalnya seorang ibu yang rela berkorban nyawa, meregang nyawa ketika melahirkan, atau seorang ibu yang merelakan nyawanya demi keselamatan anaknya yang hendak dilahirkan juga beberapa kali terjadi. Bahkan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Jepang ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat, seorang ibu ditemui di bawah reruntuhan dalam keadaan sudah meninggal, tetapi dia sedang mendekap anaknya yang berumur 3 bulan, dan anak itu selamat. Dia menyatakan kasihnya dengan mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Nah, itulah pengorbanan. Ada sesuatu yang dirugikan atau sesuatu yang dilakukan, direlakan untuk kehilangan. Bagaimana dengan pengorbanan yang tanpa didasari oleh rasa kasih yang tulus? Tentu, pengorbanan seperti ini akan menjadi sia-sia. Pengorbanan seperti ini mungkin akan menguntungkan, tapi mungkin hanya menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Dengan kata lain, pengorbanan seperti ini mengandung pamrih, ingin mendapatkan imbalan dari sesuatu yang dikorbankan. Nah, pengorbanan seperti ini bukan didasari oleh rasa kasih atau sayang atau ketulusan, tetapi karena rasa pamrih, ingin mendapatkan keuntungan di balik pengorbanannya. Dan masalahnya, pengorbanan yang tidak didasari kasih itu akan kehilangan makna pengorbanannya, karena itu sudah bukan pengorbanan lagi, tetapi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pengorbanan yang didasari oleh rasa kasih dan tulus itu adalah pengorbanan yang benar. Namun lebih daripada itu, ada pengorbanan yang disebut pengorbanan sejati. Tentu seorang ibu yang mengorbankan nyawanya demi anaknya adalah pengorbanan yang sejati juga. Tapi saya mau katakan ada pengorbanan yang lebih daripada pengorbanan yang dilakukan oleh banyak manusia, yaitu pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Kristus. Siapakah Kristus? Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, rela menjadi manusia, rela menjadi sama seperti manusia ciptaannya, rela mengosongkan dirinya. Bahkan bukan hanya mengosongkan dirinya menjadi manusia, dia rela menderita karena manusia. Bahkan dia bisa dipukul, dia bisa disakiti oleh ciptaannya sendiri. Bukankah itu sebuah pengorbanan yang luar biasa? Pengorbanan yang tidak ada bandingannya. Bukan hanya itu, dia bukan hanya menderita dan sakit, tetapi dia juga rela mati. Itulah bentuk pengorbanan yang sejati. Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dia melakukannya dengan ketulusan, dengan kasih yang luar biasa, dengan ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Nah, pengorbanan seperti inilah menurut saya adalah pengorbanan yang betul-betul sejati, yaitu pengorbanan Allah demi keselamatan manusia. Bagaimana dengan kita, orang percaya? Apakah kita bisa memiliki pengorbanan yang sejati? Apakah pengorbanan sejati hanya satu-satunya milik Allah saja di dalam Yesus Kristus? Saya katakan kita bisa memiliki pengorbanan yang sejati itu. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah kita harus menikmati hasil dari pengorbanan Kristus itu. Karena Kristus mengorbankan dirinya, menderita di kayu salib, dan mati untuk manusia demi keselamatan, maka kita harus mengalami hal itu dulu. Kita harus menikmati hasil dari pengorbanan Kristus itu kepada kita. Artinya, kita percaya kepada Kristus, mempercayakan diri kepada Kristus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena itulah tujuan Kristus menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanannya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saya dan saudara, tidak binasa, tidak usah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah dasar pengorbanan Kristus. Dan kalau kita sudah menikmati hasil pengorbanan itu, maka kasih yang mendasari pengorbanan Kristus itu akan turut mengalir dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kasih yang sejati itulah yang akhirnya bisa kita miliki, dan itu yang bisa mendasari segala bentuk pengorbanan kita. Ada banyak orang melakukan pengorbanan yang luar biasa. Ada banyak orang melakukan pengorbanan yang mungkin dianggap sedang-sedang saja. Ada juga banyak pengorbanan yang dilakukan mungkin kecil-kecilan. Apakah semua itu bisa dinilai berbeda-beda kualitasnya? Mungkin dari segi apa yang dilakukan besar kecilnya bisa dibedakan, kualitas bentuknya dibedakan. Tetapi kualitasnya, kalau itu didasari oleh kasih yang sama yang dimiliki Kristus ketika dia mengorbankan dirinya, maka menurut saya, pengorbanan yang Anda lakukan, yang kita lakukan, yang saya lakukan, berapa besar pun bentuknya, itu adalah pengorbanan yang sejati juga. Bukan karena kita begitu hebatnya sama seperti Allah, bukan. Tetapi kita melakukannya dengan motivasi yang berbeda dari kebanyakan orang. Tentu motivasi yang baik adalah berdasarkan kasih. Kasih kepada anak, kasih kepada saudara, kasih kepada orang tua. Itu mendasari pengorbanan. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita lakukan dalam berbagai bentuk pengorbanan, baik besar maupun kecil, kalau itu didasari oleh kasih yang berasal dari Allah, maka itu adalah pengorbanan yang sejati, seperti pengorbanan Kristus. Mungkin kita melakukan hal yang tidak terlalu besar. Mungkin kita hanya melayani orang yang sedang kesusahan. Mungkin kita hanya menemani orang yang sedang kedukaan. Mungkin kita hanya membantu orang yang sedang kesulitan. Mungkin kita hanya melayani dalam tanda petik, hanya melayani dalam bentuk tertentu di dalam pelayanan-pelayanan formal seperti di gereja atau pelayanan yang lain. Tetapi kalau itu didasari oleh rasa kasih sebagai ungkapan terima kasih kepada Kristus yang telah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya dengan ketulusan pengorbanannya, maka pengorbanan kita dalam berbagai bentuk itu pun menjadi tinggi nilainya, menjadi pengorbanan yang sejati. Ibaratnya, kita melakukannya bukan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita melakukannya karena kita sudah mendapatkan sesuatu, sudah mendapatkan kasih yang tulus dari Allah dalam pengorbanannya. Ibaratnya seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mendapatkan gaji di depan. Biasanya orang mendapatkan upah atau gaji sesudah bekerja 1 bulan. Tapi bayangkan seandainya Anda diterima di sebuah perusahaan besar dan Anda mendapatkan gaji di muka, di depan. Semua fasilitas disediakan, kesehatan, asuransi, dan sebagainya, fasilitas akomodasi dan sebagainya sudah disiapkan, dan Anda belum bekerja sama sekali. Ketika masuk waktunya Anda bekerja, apakah Anda akan sanggup untuk bermalas-malasan? Saya rasa tidak. Mengapa? Anda akan merasa malu, karena Anda sudah mendapatkan yang terbaik dari perusahaan. Ketika gilirannya Anda melakukan tanggung jawab, tentu Anda melakukannya dengan setia, dengan baik, karena sudah mendapatkan. Demikian juga karena kita sudah mendapatkan kasih Kristus yang luar biasa itu, maka ketika kita melayani, melakukan kebaikan, pengorbanan, lakukanlah itu sebagai ungkapan kasih kepada Dia. Maka nilai pengorbananmu menjadi sangat tinggi, karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian renungan yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati.